Saya hamba Allah izin bertanya. Buya, mohon pandangannya dan pencerahannya tentang penetapan nasab dengan tes DNA. Terima kasih Buya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Penetapan nasab dengan DNA. Ketahuilah bahwa Islam sangat jelas. Di dalam menetapkan nasab ada ilmunya. DNA tidak masuk dalam hal ini. Dan justru bahaya sekali kalau sudah orang masuk pembahasan-bahasan seperti ini. Urusan nasab jangan dihubungkan dengan urusan DNA. DNA baru berguna nanti adalah misalnya untuk masalah kejahatan, untuk mencari atau untuk mengetahui tentang bukan urusan nasab. Kalau nasab sudah ada di dalam Islam, hati-hati, bahaya sekali nanti. Sebab kalau DNA itu nggak kenal akad nikah, biarpun nggak nikah, DNA bisa saja nyambung, nggak ada pernikahan. Sementara di dalam Islam ada namanya pernikahan yang sah. Jadi untuk dianggap ini keturunannya siapa adalah dengan pernikahan yang sah. Makanya menentukan nasab adalah dengan istifadhah. Misalnya di kampung itu sudah didengar bahwasanya si A anaknya si B. Sudah, jangan banyak tanya. Selagi orang ngomong itu anak saya, benar anakmu? Iya, selesai. Jangan bertanya ribut nikah kamu di mana dan Anda ini fudul, kurang ajar. Cukup dia mengatakan anak saya, selesai. Atau pengakuan atau di masyarakat sudah mengatakan oh anaknya fulan. Di kampung Anda sudah tahu bahasa Anda anaknya ibu Anda, sudah tahu semuanya. Itu sudah cukup. Jangan sampai ada gerakan ini, ada gerakan di kampung ini adalah penentuan nasab, jangan-jangan salah ini DNA. Bahaya itu. Akan merusak, bisa taktil nusus, menghentikan nas-nas. Maka jangan urusan dengan itu. Tidak tahu apakah betul ada, tidak ada. Dari mana? Mulai kapan ada penentuan nasab DNA? Nggak mungkin ada. Syariat sudah sangat jelas. Pernikahan yang sah, biarpun itu pernikahan di luar Islam, sebelum orang masuk Islam, pernikahan non-muslim dengan non-muslim diakui nasabnya dalam Islam. Seorang Nasrani dengan Nasrani, pernikahan yang sah menurut agamanya, keturunannya dianggap sah. Jadi dengan pernikahan nanti yang benar. Atau mungkin masalah wati syubhat dan sebagainya, masalah ilhaqun nasab itu karena penyambungan nasab. Yang jelas DNA tidak bisa dan itu bahaya sekali. Wah, ini bisa merusak, naudzubillah. Bisa menjadikan orang meninggalkan syariat gara-gara ini. Belum lagi masalah DNA itu sudah kita putus, nggak boleh, nggak ada. Penetapan nasab dengan DNA sudah selesai. Akan tapi kita melihat permasalahan DNA, bisa saja tentang alatnya mungkin tidak akurat atau tidak benar atau rusak dan sebagainya. Kemudian orang yang menanganinya mungkin tidak jujur dan sebagainya. Itu bisa jadi begitu, akan tapi tidak usah sampai ke situ deh. Anggap saja menangani jujur, benar, alatnya paling hebat dan sebagainya, tetap tidak bisa untuk menetapkan nasab. Untuk qarinah tentang untuk satu hal sah, tapi untuk menentukan nasab tidak boleh. Apalagi sampai membatalkan nasab, naudzubillah, qadzaf. Membatalkan nasab, orang ini bapaknya ini dikatakan tidak sah gara-gara DNA. Anda harus mendatangkan siapa bapaknya. Kalau tidak ada dicabut 80 kali. Hati-hati. Jangan main-main DNA. Anda misalnya sudah tentu. Anda anaknya si fulan. Kemudian saya kok iseng. Langsung cari DNA. Wah nggak bener kan DNA. Nggak bisa. Kalau ini bukan bapaknya siapa? Ayo. Kalau kita tidak bisa menentukan maka saya dicambuk. Hati-hati. Intinya jangan main-main DNA deh. DNA adalah masalah penemuan-penemuan baru. Tapi bukan untuk menentukan nasab. Hei hamba Allah. Jangan bikin gaduh malah dalam umat. Kalau DNA ini diterapkan, wah ini heboh semuanya. Sementara lihat di dalam Islam tuh ada tentang saksi dalam urusan kejahatan, perzinahan, 4 saksi, banyak hal, macam-macam. Jadi harus hati-hati penentuan. Menafikan nasab pun dalam Islam harus hati-hati. Nggak gampang menafikan nasab. Dalam urusan li'an misalnya, menafikan nasab hati-hati. Menentukan nasab adalah ada rambu-rambunya. Maka ingat, kalau sudah kita yakini bahasanya orang itu nasabnya sambung, sudah, Anda jangan banyak tanya. Jangan Anda meragukan. Kalau Anda meragukan, Anda menuduh dia berzina. Naudzubillah. Nuduh orang berzina adalah dosa. Ya, mohon maafin, saya tidak tahu apakah betul masalah DNA. Dari mana masalah DNA? Ini aneh sekali, nggak masuk pembahasan para ulama nggak akan membahas masalah itu sebagai penetapan nasab. Tidak akan ada. Karena apa? Bukan begitu cara menetapkan nasab. Bahkan itu kalau diterapkan malah membahayakan. Sehingga besok bisa gerakan di kampung ini adalah tes DNA. Waduh, orang deg-degan. Biarpun yang nikahnya benar, nggak ada masalah, pasti deg-degan. Dan bukan begitu Islam. Hati-hati ya, mohon maaf lah.
Tidak mungkin, saya tidak percaya. Mungkin Anda salah. Nah, mana ada penentuan nasab dengan DNA? Mana? Tidak ada itu semuanya. Penentuan nasab adalah dengan istifadah. Kalau sudah di kampung itu anaknya dia, maka itu selesai. Jangan. Jadi tidak diperkenankan sama sekali menentukan nasab dengan DNA sama sekali. Dan tidak perlu kita masuk ke wilayah itu. Baik untuk membuktikan hanya sekedar coba-coba. Karena kalau sedar coba-coba, kalau giliran salah, maka kita akan suudzon kepada bapaknya sendiri, na'udzubillah. Dan jangan berkata, tidak mungkin salah. Oh tidak. Masa mungkin salah? Sementara dalam Islam sudah sangat jelas ya. Mohon maaf ya, jangan main-main urusan itu loh, nggak ada lah. Nggak akan ada dibahas masalah ini. Semoga Allah menjaga kita pada sesama tetap indah, husnudzon. Jangan sampai kita duga tetangga kita zina, itu kan zina. DNA-nya nggak cocok, itu zina, na'udzubillah. Bahkan rancuh dunia ini dengan hal yang semacam itu. Cukup syariat Islam adalah indah, menjaga semuanya, insya Allah. Jadi kesimpulannya tidak perlu dan jangan sampai yang demikian itu. Termasuk dulu kita pernah sampaikan, mengetes tentang keperawanan, nggak boleh itu semuanya. Itu dari pemikiran dari mana, ngetes keperawanan. Orang hilang keperawanan bisa saja karena jatuh dan sebagainya. Hanya karena jatuh kemudian hilang keperawanannya lalu bilang zina. Oh, Masya Allah, nggak ada itu semuanya. Islam indah, Islam indah. Makanya ketahuilah Islam, maka Anda akan mengerti bagaimana Anda menjelaskan tentang permasalahan umat, insya Allah. Mohon maaf, insya Allah. Wallahu a'lam bissawab. Setelah Anda menyaksikan video ini, jangan lupa berselawat kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam.